Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ibu-ibu, mari kita lanjut dengan surat Ad-Duha. Kita artikan dan kita perjelas ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, demi malam apabila malam itu telah sepi, sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan dia tidak benci kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan nanti Tuhanmu akan memberikan kepadamu, maka kamu akan ridha, senang. Alam yajidka yatiman fa'awa. Apakah dia tidak mendapatkan engkau dalam keadaan yatim, kemudian dia memberikan perlindungan kepadamu? Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatkan engkau tersesat, kemudian dia memberikan hidayahnya kepadamu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan dia mendapatkan engkau dalam keadaan miskin, maka kemudian dia mengayakan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim itu jangan kau bertindak sewenang-wenang kepadanya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun para peminta atau orang yang bertanya, maka jangan kamu hardik, jangan kamu kasari. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu yang kau terima, maka ceritakanlah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, pertama sekali terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ini ada sebab nuzulnya, sebab turunnya. Dijelaskan dalam suatu hadis yang berasal dari Aswad bin Qais. Katanya sami'tu Junduban yaqul. Saya dengar Jundub, seorang sahabat Nabi berkata, Ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailatan au lailatain. Nabi mengeluhkan sakit. Nabi tidak bangun sekitar 1 malam atau 2 malam. Fa'atatim ra'ah. Datanglah kepada Nabi seorang wanita, dalam kurung istri Abu Lahab. Panggilannya Ummu Jamil. Faqalat. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, Ya Muhammad, ma ara syaitanaka illa tarakak. Hei Muhammad, saya rasa setan kamu, dalam kurung maksudnya adalah malaikat Jibril, saya rasa setan kamu itu sudah meninggalkan kamu. Fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, demi
waktu malam apabila malam itu telah sepi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan dia tidak benci kepadamu. Ya, seperti itu yang diriwayatkan ya kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan ada riwayat-riwayat lain-lain. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, beberapa saat ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima wahyu. Terputus beberapa hari, Nabi tidak menerima wahyu. Inilah yang membuat Nabi merasa bagaimana gelisah dan resah. Sampai diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai ingin bunuh diri. Iya. Nabi pergi ke atas suatu bukit dan ingin untuk menjatuhkan dirinya dari bukit yang tinggi itu. Tapi ketika Nabi melakukan hal itu, tiba-tiba Jibril datang. Ia mengatakan, engkau adalah Rasul Allah. Beberapa kali Nabi seperti itu karena terputusnya wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bukan hanya orang seperti Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Di dalam riwayat yang lain, orang-orang musyrik Mekah juga mengatakan kepada Nabi SAW, Wuddi'a Muhammad. Muhammad itu sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Ya, seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surat Ad-Duha ini yang menjelaskan kepada Nabi secara khusus, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, Tuhanmu itu tidak meninggalkan engkau dan dia tidak benci kepadamu. Nah, Nabi yang demikian merindukan turunnya wahyu karena terputus, seperti itu merasa gelisah dan resah sampai turun ayat surat Ad-Duha ini, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa lega, merasa gembira dan berikut wahyu terus turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang terkait dengan sabab nuzul ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Duha ini. Ibu-ibu, disebutkan juga Khadijah juga bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertanya-tanya Khadijah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa memang Allah meninggalkan engkau? Apakah Allah memang benci kepada engkau? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Potongan ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, Tuhanmu itu tidak meninggalkan kamu dan dia tidak benci kepadamu. Dia tidak marah kepadamu. Nah, dengan turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala ini, gembiralah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bersemangat menyampaikan agama kepada orang-orang yang ada di hadapan Nabi ketika itu. Berikut Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Muhammad, akhirat itu lebih baik bagi kamu bila dibandingkan dengan dunia yang ada. Akhirat lebih baik dibandingkan dengan dunia yang ada. Ya, ini ketegasan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling zuhud di dalam kehidupan duniawinya. Dengan arti kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak
terbawa hanyut dengan kenikmatan duniawi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi SAW, akhirat itu hai Muhammad lebih baik bagi kamu dibandingkan dengan dunia yang ada. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, Nabi SAW terkait dengan kehidupan dunia, kalau memang ada, Nabi menikmatinya. Kalau Nabi enggak ada, enggak punya, Nabi tahan dengan kondisi apa adanya. Tidak jarang Nabi SAW kalau pagi-pagi tanya kepada istrinya, ada sarapan ah? Ketika dikatakan enggak ada ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan kalau gitu saya puasa aja lah. Seperti itulah Nabi SAW. Nah, ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya akhirat nanti itu lebih baik dari dunia yang ada. Makanya jangan terbawa hanyut dengan kenikmatan dunia yang ada sehingga lupa untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hari akhirat. Iya, jangan sampai. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kita, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Kalian jangan sampai tertipu oleh kehidupan dunia ini. Dan jangan sampai kalian tertipu oleh yang selalu nipu, melabui, dalam kurung setan yang menghanyutkan manusia dengan kenikmatan duniawi sehingga lalai beribadah, lupa, minim beramal. Padahal gak ada artinya dunia bila dibandingkan dengan hari akhirat nanti. Nah ini, dan Nabi SAW ya seperti itu. Ibu dan bapak yang saya muliakan, Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa taala ketika akan meninggal dunia diberi pilihan oleh Allah, masih ingin hidup terus atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW juga dibegitukan oleh Allah. Setelah kerasulan Nabi SAW akan tuntas, itu Nabi diberi hak pilih oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan Nabi. Apakah masih akan terus mau tinggal di dunia ini atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia? Ternyata Nabi SAW memilih untuk kembali kepada Allah, meninggal dunia. Itulah keberadaan Nabi SAW dan untuk kita semua bahwasanya kita jangan terbawa hanyut dengan dunia. Demikian banyak hadis Nabi SAW yang mengingatkan kita supaya berhati-hati terkait dengan dunia yang ada. Ibu-ibu, Nabi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau ada Nabi nikmati, kalau enggak ada Nabi tahan apa adanya. Dengan kondisi apapun Nabi itu tahan. Enggak punya makanan, enggak punya minuman di rumah, Nabi puasa. Dalam perjalanan, Nabi itu siap tidur apa adanya. Terjadi para jamaah yang saya muliakan, ibu bapak yang saya muliakan, diceritakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Ittaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas batu-batu yang berkerikil. Fa athara fi jambih. Ternyata itu membekas di pinggang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma istaiqadha, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, kata sahabat Ibnu Mas'ud, ja'altu amsahu jambahu. Saya waktu itu mengusap pinggang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qultu, saya ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, ala adzantana hatta nabsuta laka 'alal hasir syai'an. Ya Rasulullah, kenapa Rasul enggak beritahu kepada kami supaya kami bentangkan untuk Rasul di atas batu kerikil yang ada di padang pasir ini, kami bentangkan sesuatu, tikar umpamanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
mali walid dunya. Ada apa saya dengan dunia ini? Ma ana wad dunya. Ada apa saya dengan dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin zalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Perumpamaan aku dengan dunia yang ada ini adalah ibarat seorang yang berkendaraan, dulu onta, yang dia itu bernaung di bawah suatu pohon. Setelah istirahat beberapa saat, pasti dia akan berangkat meninggalkan pohon itu. Seperti itulah kita dengan dunia. Betapa dunia ini hanya pelintasan. Pelintasan. Dan memang nggak ada arti dunia bila dibandingkan dengan akhirat nanti. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, seperti itu Rasul, dan harus menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kita dengan dunia ini harus berhati-hati, jangan sampai terbawa hanyut sehingga lupa ibadah, ya minim beramal, sementara kesempatan hidup demikian terbatas ketika kita di dunia sekarang ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Muhammad, Tuhanmu Allah pasti akan memberikan kepada engkau, dan kau dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti senang. Ya. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pasti senang. Apakah di dalam kehidupan dunia Nabi yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dalam menuntun Nabi, ya, di dalam kehidupan dunia, dan kemudian menyampaikan wahyu itu, agama itu kepada orang-orang yang ada, dan kemudian ya Allah Subhanahu wa taala janji memberikan kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memang menjadi kenyataan. Iya, Nabi diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala ya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, bukan hanya di dalam kehidupan dunia, demikian juga di dalam kehidupan hari akhirat nanti banyak pemberian-pemberian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi di akhirat nanti, berbagai kemuliaan, berbagai keistimewaan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan di antara nabi-nabi Allah yang demikian sangat banyak. Pada hari akhirat Nabi Muhammad satu-satunya yang punya asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar, yang tertinggi, yang hanya Nabi yang punya. Sementara Nabi dan Rasul yang lain tidak punya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di mahsyar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala telaga. Ya, di mana orang-orang yang datang, yang minum dari telaga Nabi di mahsyar adalah yang paling banyak bila dibandingkan dengan Nabi dan Rasul-Rasul sebelumnya. Di surga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Ya, suatu sungai yang ada di dalam surga. Banyak sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan Bapak para jamaah yang saya muliakan, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, min ridha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alla yadkhula ahadun min ahli baitihin nar. Termasuk betapa senangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, ya,
tidak ada satupun dari keluarga Nabi yang masuk neraka. Semuanya masuk surga. Ini yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ya, gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena memang demikian banyak yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, baik ketika Nabi ada di dunia, ketika masih di dunia, demikian juga ketika di akhirat nantinya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad, apakah Allah tidak mendapatkan engkau dalam keadaan yatim? Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungannya kepadamu. Kita ketahui dari sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terlahir ke dunia sudah yatim. Karena bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di dalam kandungan ibunya. Tapi kendati pun Nabi itu terlahir yatim, Nabi tidak terlantar, Nabi tidak tersia-sia. Ya, setelah Nabi dengan ibunya sampai usia 6 tahun, ibu Nabi Aminah meninggal dunia, Nabi berpindah pengasuhan kepada kakeknya, Abdul Muttalib. 2 tahun bersama dengan Abdul Muttalib, kakek meninggal. Umur 8 tahun, Nabi berpindah pengasuhan kepada pamannya, Abu Talib. Dan Abu Talib demikian sangat ia memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terus Nabi di dalam hidupnya, remajanya, mudanya, sampai menikah, sampai menjadi Rasul, Abu Talib yang demikian memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai anak yatim, Nabi itu tidak terlantar, Nabi tidak tersia-sia. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini, banyak anak yatim yang terlantar. Iya, yang tidak diperhatikan, yang tidak terawasi, sehingga karena seperti demikian akhirnya anak yatim itu kelakuannya juga macam-macam. Nabi tidak seperti itu. Kendati pun Nabi SAW yatim, tapi Nabi SAW mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatkan engkau dalam keadaan yatim, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungannya kepada engkau. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah dapatkan engkau dhallan, tersesat. Kemudian Allah berikan hidayah. Artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah itu, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, Nabi tidak terpengaruh dengan apa yang ada di dalam kehidupan masyarakatnya, nyembah berhala dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi tidak terbawa-bawa. Tetap ada di dalam hidayah Allah, pembimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi. Demikian juga diceritakan oleh ahli tafsir kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di dalam suatu perjalanan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil bersama dengan pamannya, Nabi dibuat tersesat, dalam kurung kesasar di padang pasir. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dari Jibril. Itu Nabi yang diceritakan oleh ahli tafsir. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka 'ailan fa aghna.
Allah mendapatkan engkau dalam keadaan miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengayakan engkau. Kalau kita perhatikan sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang yatim, yang gak punya, yang miskin, karena memang ya ayah Nabi ketika meninggal gak meninggalkan banyak harta. Hanya ada beberapa ekor onta. Ada satu budak perempuan, Ummu Aiman. Ya, Nabi itu yang gak punya. Ya, seperti itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengayakan Nabi. Utamanya yang dimaksud dengan kayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kayanya jiwa. Sebab Nabi SAW mengatakan laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah yang dikatakan kaya itu banyaknya harta, tapi yang dimaksud dengan kaya itu adalah kayanya jiwa. Nabi demikian kaya dengan kejiwaan lapang. Nabi demikian sabar, Nabi demikian menerima dengan keadaan yang ada. Bila kita memperhatikan sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Allah miskin, berikut Allah Subhanahu wa taala mengayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi memperdagangkan barang dagangan Khadijah, Nabi di dalam berdagang itu mendapatkan keuntungan-keuntungan. Punya Nabi. Setelah Nabi ikut memperdagangkan barang-barang dari Khadijah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan Khadijah sebagai istri Nabi, seorang janda kaya yang demikian sangat kaya, Nabi itu disenangkan oleh Khadijah. Khadijah demikian mengorbankan hartanya baik untuk kehidupan mereka di dalam rumah tangga, demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, Khadijah mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah makanya Allah katakan, ya, Allah dapatkan engkau hai Muhammad dalam keadaan miskin, tapi kemudian Allah kayakan kamu. Wa wajadaka ailam fa aghna. Kemudian setelah itu Allah katakan, fa'ammal yatima fala taqhar. Muhammad, anak yatim itu jangan kamu bersikap sewenang-wenang terhadapnya. Ingat loh, kamu dulu pernah yatim. Ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikala ada anak yatim, jangan kamu bersikap sewenang-wenang, kasar terhadap dia. Kamu pernah yatim dahulu. Jadi cobalah ingat dulu betapa kamu dalam keadaan yatim itu, ya, betapa sejarah hidup yang lalu dengan kesusahan, dengan kesulitan, jangan dilupakan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, ya, ketika ada anak yatim, maka jangan anak yatim itu diperlakukan dengan kasar, dengan semena-mena umpamanya, tapi muliakanlah dia, hargailah dia, dan jangan sampai merendahkan atau menghinakan anak yatim. Jangan sampai kasar terhadap anak yatim. Itu yang kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, fa ammal yatima fala taqhar. Muhammad, terhadap anak yatim itu jangan kamu sewenang-wenang, jangan kasar, jangan kamu bentak-bentak. Tapi bersikap baiklah, bersikap lembutlah, karena kamu dulu pernah yatim loh. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi agar jangan lupa dengan kesusahan yang pernah dialami Nabi dahulu karena Nabi pernah jadi anak yatim. Kemudian kata Allah, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun as-sa'il, as-sa'il bisa diartikan dengan peminta, pengemis. Ya,
Jangan kamu hardik dia. Jangan kamu bentak dia. Ya, as-sa'il juga bisa diartikan dengan orang yang bertanya tentang sesuatu permasalahan yang dia tidak tahu, ingin mendapatkan kejelasan. Wa amma-sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang minta itu, dalam kurung pengemis, jangan kamu bentak, jangan kamu hardik. Atau adapun orang yang dia itu bertanya kepada engkau, ingin mendapatkan kejelasan tentang permasalahan-permasalahan yang ada, jangan kamu bentak, jangan kamu hardik, jangan kamu kasari. Sebagai seorang Nabi SAW, Nabi enggak pernah ngasari orang. Ya. Tapi Nabi SAW ya dengan lemah lembut menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan oleh orang-orang kepada Nabi. Kalau sekiranya Nabi itu kasar, ya tentu gak ada yang mau dekat dengan Nabi SAW. Dan Nabi tidak pernah dengan kasar terhadap para pengemis, para peminta. Demikian juga kalau ada orang yang dia itu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kemudian di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala ini Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu yang kamu terima itu ceritakanlah kepada orang-orang yang ada sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan cerita kepada orang, alhamdulillah saya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah kita mendapatkan yang besar banyak atau yang kecil sedikit, tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersyukur ketika hanya menerima yang banyak, yang besar. Yang kecil juga bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mengingatkan sahabat-sahabatnya tentang hal ini. Diceritakan oleh sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW ada di atas mimbar, Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, berarti dia tidak akan mensyukuri yang banyak. Wa man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur, dalam kurung berterima kasih kepada orang-orang, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Jangan ada orang yang berbuat baik kepada kita, memberi kita umpamanya, gak ada ucapan terima kasih. Itu gak bersyukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat tahaddus bi ni'matillah syukur. Menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diterima itu adalah rasa syukur. Wa tarkuha kufur. Sementara meninggalkan, gak menceritakan betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diterima, itu adalah kafir terhadap nikmat. Wal jamaah rahmah. Bersamanya kita dengan saudara-saudara kita dalam suatu jamaah, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal firqah azab. Berpisah, menjauhnya kita dari saudara-saudara kita, itu adalah siksa Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, seperti itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita tetap mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang kita terima. Ya, apakah yang kita terima itu sedikit umpamanya, enggak banyak, atau banyak, tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam pengertian, adapun nikmat Tuhanmu itu hendaknya kamu cerita. Ya, itu artinya bukan hanya cerita saya dapat untung, ya
ya proyek saya berhasil, bukan gitu, bukan hanya itu, tapi hendaknya bukti daripada berhasil mendapatkan keuntungan itu, berilah untuk orang-orang yang miskin, dalam kurung keluarkan zakat. Berilah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bantulah agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan cerita saya dapat keuntungan, tapi orang miskin yang ada di sekitarnya tidak diperhatikannya. Ini hanya akan menimbulkan kecemburuan. Saya kemarin untung, Masya Allah sekali, 100 juta saya untung. Hanya cerita. Sementara ya di hadapan kita ada orang-orang miskin, tentu akan menimbulkan kecemburuan. Kalau memang beruntung, dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ini zakat saya untuk kalian yang miskin, untuk kalian yang perlu dibantu. Ini amal saya untuk masjid. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, seperti itu seharusnya, dengan arti kata semakin banyak kita menerima nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dikala kita menceritakan itu kepada orang dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian dari rezeki itu yang kita keluarkan. Apakah namanya zakat, infak untuk masjid, sedekah, bantu orang miskin yang susah, seperti itulah seharusnya. Jadi jangan hanya cerita saja. Apa gunanya cerita tapi orang miskin yang ada di sekitarnya nggak mendapatkan jipratan apa-apa. Ya, masjid yang ada di dekat rumahnya nggak pernah dibantunya, tapi dia cerita bahwasanya proyeknya berhasil, dia untung. Ya, nggak ada gunanya cerita seperti itu kalau tidak mengeluarkan zakat, membantu orang miskin yang susah yang ada di sekitar kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, inilah ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita kaji dan kita baca di pagi hari ini, menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sabab nuzul ayat yang Nabi sempat sedih, gelisah dan resah karena terputusnya wahyu, sehingga Nabi dituding oleh orang-orang musyrik betapa Allah, kata mereka, Allah sudah meninggalkan kamu, Allah benci kepada kamu. Kata Allah, enggak sama sekali. Allah tidak meninggalkan engkau Muhammad dan Allah tidak benci kepadamu. Dan kemudian itulah yang membuat Nabi SAW gembira karena selanjutnya wahyu Allah tetap turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, inilah gambaran ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang kita kaji melalui majelis ini. Demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.